And I was running far away, but I run off the world someday. Nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video tentang supervisi pasien, pre-conference, handover, dan post-conference. Perkenalkan, saya Andrea, di sini sebagai perawat pelaksana malam. Perkenalkan, saya Tiffany sebagai perawat primer pagi. Saya Vera sebagai perawat primer malam. Saya Akan sebagai kepala ruangan murai. Saya Nataya sebagai kepala tim shift pagi. Saya Ina sebagai kepala tim shift malam. Saya Faiza sebagai perawat pelaksana shift pagi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak. Pagi. Mas. Iya. Ini tim perawat pagi ya? Tim perawat malam ya? Iya. Ini tim perawat pagi. Iya. Oke, karena sudah lengkap ya. Pada kesempatan kali ini, pagi hari ini ya kita akan melaksanakan supervisi untuk melihat keadaan pasien yang sudah dilakukan perawatan oleh tim perawat shift malam, hingga nanti akhirnya akan dilaporkan pada pre-conference dan kemudian di handover kepada tim perawat shift pagi seperti itu. Sebelum kita mulai supervisi, marilah kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama masing-masing, dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, jadi nanti kita akan supervisi atau visit ke ruangan pasien untuk melihat dan memantau kondisi umum pasien seperti yang ada di laporan oleh tim perawat malam. Kemudian nanti akan dilanjutkan pada pelaporan kondisi pasien yang lebih lanjut pada saat pre-conference. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baik, setelah ini bisa saja ke ruangan pasien. Mari. Selamat pagi Ibu, bisa disebutkan namanya? Pagi Mas. Saya Ibu Lisa. Baik, Ibu Lisa. Sebelumnya kami dari tim perawat ingin melakukan supervisi. Dan nanti kira-kira kami membutuhkan waktu 5-10 menit. Mohon kerjasamanya Ibu. Benar. Baik, bisa diceritakan kondisi saat ini Ibu? Saya masih lemes sih Mas, dan juga agak sesak nafas. Selain itu saya juga masih batuk berdarah terus-menerus meskipun sudah lebih baik dari kemarin. Oke, baik, terima kasih. Iya, permisi Bu Lisa. Semuanya perkenalkan, saya Akan selaku kepala ruangan murai di sini. Sini saya izin bertanya sebentar ya Bu. Ibu kan sudah dirawat di sini kurang lebih 3 hari ya Ibu. Menurut Ibu Lisa, bagaimana sih pelayanan dari perawat-perawat di ruangan lainnya? Apakah memang mereka baik atau ada sesuatu yang kurang? Kalau untuk saya pelayanannya sudah baik ya, dan untuk perawat-perawatnya juga baik. Mereka pada mudah senyum dan lucu, suka bercanda juga. Seperti itu ya. Terima kasih ya Bu. Kemudian perawat-perawat di sini di ruangan murai ya Bu, terutama apakah sudah menerapkan 5S Ibu, yaitu senyum, salam, sapa, dan sopan santun ketika ingin melakukan perawatan kepada Ibu? Oh, sudah. Mereka sudah menerapkan 5S kepada saya, dan kepada keluarga saya juga sudah menerapkan 5S. Seperti itu. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Mungkin supervisinya sudah sampai di sini. Ada yang ingin disampaikan Ibu atau ada yang ingin ditanyakan? Ada nurse. Untuk shift paginya mungkin jam berapa ya besok? Untuk shift pagi itu mulai dari jam 8 sampai jam 2 ya Ibu. Ada lagi? Sudah nurse, tidak ada.
Baik, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Mungkin kami pamit undur diri nih. Nggak istirahat yang banyak Ibu. Mari, permisi. Ibu, terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menyempatkan datang pada hari ini. Saya sebagai ketua tim shift malam, di sini kita akan melakukan kegiatan handover atau timbang terima dari shift malam kepada shift pagi. Tapi sebelum melakukan kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kepada Nurse Andrea dan kepada Nurse Vera, silakan menyampaikan kondisi pasien kepada shift pagi. Baik, jadi di sini saya akan melaporkan kondisi pasien yang saya tangani pada shift malam. Untuk pasien yaitu Ibu Lisa dengan usia 45 tahun, masuk rumah sakit tanggal 27 April pukul 5 sore dengan diagnosa medis PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik. Kemudian untuk keluhan utama sesak nafas dan juga batuk berdahak. Kemudian untuk kondisi pasien saat ini, pasien masih batuk dan juga sesak nafas, tapi sudah ada perbaikan. Untuk posisi pasien saat ini yaitu semi-forward. Kemudian untuk vital sign, tekanan cairannya 145 per 85 ml mmHg. Untuk nadinya 98 kali per menit, respirasinya 22 kali per menit, untuk suhu 36 derajat Celcius. Terapi yang diberikan adalah nebulizer Ventolin 2,5 mg setiap 12 jam, antibiotik levofloxacin 500 gram setiap 12 jam secara intravena, kemudian amlodipine 5 mg setiap 8 jam, oksigen nasal 0 liter per menit, dan juga untuk hasil pemeriksaan penunjang yaitu EKG menunjukkan sinus tadikardi. Untuk rencana tindak lanjutnya di sini memantau respon terapi nebulizer, kemudian follow up ke dokter terkait kebutuhan oksigen nasal kanul, apakah bisa dikurangi atau harus dipertahankan. Kemudian mempertahankan posisi semicolor untuk kenyamanan pasien. Apakah ada yang ingin diklarifikasi dari tim perawat shift pagi? Izin bertanya Mas, sebelumnya, apakah posisi semicolor ini tetap dipertahankan atau bisa diubah dengan posisi lain? Untuk posisi semicolor ini tetap dipertahankan untuk menjaga kepastian jalan nafas pasien. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih kepada Nurse Vera. Selanjutnya kepada Nurse Andrea, silakan menyampaikan kondisi pasien. Ya, terima kasih Ina. Sebetulnya saya Andrea di sini bertanggung jawab atas pasien Ibu Luna, usia 36 tahun dengan diagnosa medis abses mandibula dan sudah dirawat selama 1 hari. Nah, setelah saya melakukan kegiatan seperti pengumpulan KTP pada hari ini, jam tepatnya pada pukul 6 pagi, hasilnya itu tekanan darah beliau ada di 125 per 89 mmHg, lalu untuk nadi ada di 105 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, dan suhu 38 derajat Celcius. Pasien juga mengeluh nyeri pada lokasi abses dengan skor 5. Untuk rencana tindakan hari ini, mungkin akan dilakukan perawatan luka abses mandibula, lalu pemberian analgesik ketorolac 1 ml, nanti juga diajarkan dalam 100 cc setiap 12 jam. Lalu pemberian antibiotik seperti ampicillin 500 mg setiap 8 jam, dan kita akan terus mengkaji nyeri secara berkala. Dari teman-teman Mas, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Mas, jadi apakah perlu dilakukan terapi manajemen ini selain dengan obat untuk membantu menurunkan skala nyeri ya? Sebaiknya iya menurut saya, karena supaya pasien itu bisa mengalihkan rasa nyerinya ketika nyeri itu datang gitu. Jadi kita lebih baik melatih manajemen nyeri pada menggunakan terapi bensem gitu Pak. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih pada Anda semua yang sudah menyampaikan materi atau menyampaikan keadaan pasien pada shift malam. Mungkin cukup sekian dari kami perawat di shift malam. Saya kembalikan kepada Kak. Baik, terima kasih Nurse Ina atas pimpinan pada novelnya. Mungkin selanjutnya pada tim perawat shift malam, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerja kerasnya pada
shift malam ini. Setelah ini bisa melanjutkan aktivitasnya, silakan bisa pulang karena shiftnya sudah selesai. Kemudian untuk tim perawat shift pagi, setelah ini silakan bisa melakukan pre-conference di ruang ini untuk merencanakan tindakan asuhan keperawatan kepada pasien. Mari Mas. Baik, karena di sini sudah berkumpul tim perawat shift pagi, selanjutnya kita akan mulai pre-conference pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman perawat pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pre-conference untuk melakukan rencana tindakan asuhan perawatan kepada pasien, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Nurse Nataya ya untuk melakukan pelaporan dan juga pembagian tugas kepada masing-masing perawat. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi hari ini kita memiliki 2 pasien ya. Yang pertama itu ada pasien yang Ibu Lisa dengan diagnosa medisnya itu beberapa. Kemudian untuk pasien yang kedua itu Ibu Luna dengan diagnosa medis abses mandibular. Nah, saya akan membagi tugas ya. Ibu Lisa menjadi tanggung jawab nurse teras akan saya berikan kepada nurse Tiffany, dan pasien Ibu Luna yang menjadi tanggung jawab nurse Andrea saya berikan kepada nurse saya. Silakan kepada nurse Tiffany dan juga nurse saya bisa menyampaikan kondisi pasien. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan kondisi pasien dari Ibu Lisa yang berusia 45 tahun masuk pada tanggal 27 April pukul 17 dengan diagnosa medis pada otak. Untuk keluhan utamanya ada sesak napas, batuk, dan batuknya itu berdahak. Kondisi saat ini pasien masih batuk dan sesak napas, namun sudah ada perbaikan. Posisi pasien semi-polar untuk membangun pernapasan. Untuk vital sign-nya tekanan darah 145/85 mmHg, nadi 98 kali per menit, respirasi 22 kali per menit dengan suhu 36 derajat Celcius. Untuk terapi yang diberikan, yang pertama ada nebulizer Ventolin 2,5 mg setiap 12 jam. Kemudian ada antibiotik Levofloxacin sekitar 500 mg setiap 12 jam secara intravena. Kemudian ada amlodipin 5 mg setiap 8 jam. Kemudian oksigen nasal kanul 4 liter per menit. Untuk selanjutnya hasil dari pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu EKG menunjukkan sinus takikardi. Untuk rencana tindak lanjutnya, yang pertama memantau respon terapi nebulizer, yang kedua follow up ke dokter terkait kebutuhan oksigen nasal kanul, apakah bisa dikurangi atau dipertahankan. Untuk yang terakhir mempertahankan posisi semi-polar untuk kenyamanan pasien. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kondisi dari pasien Ibu Luna yang berusia 36 tahun dengan diagnosa medis abses mandibular. Jadi dari laporan TRV-nya menunjukkan tensinya 125/89 mmHg, lalu nadinya 105 kali per menit, lalu untuk respirasinya 22 kali per menit, suhunya 38 derajat Celcius. Lalu untuk rencana tindakan hari ini adalah perawatan luka abses mandibular, lalu pemberian analgesik ketorolac 1 mili diajarkan dalam 100 cc setiap 12 jam. Lalu pemberian antibiotik ampicillin 500 mg setiap 8 jam. Lalu pengkajian nyeri secara berkala, dan yang terakhir pemberian terapi bensin. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih atas laporannya dan untuk rencana tindakan pada hari ini. Saya harap rencana tindakan yang sudah disusun oleh rekan-rekan bisa diaplikasikan kepada pasien dengan baik
Dan jangan lupa tetap dokumentasikan segala tindakan keperawatan yang sudah kami berikan, dan juga tetap jaga komunikasi baik itu kepada sesama sejawat, sesama perawat, dan kemudian kepada sesama profesi ya, atau katakan sejawat lain, pada para dokter, kemudian pada nutrisionis dan lainnya ya, dan juga tetap jaga komunikasi terapeutik yang baik kepada pasien supaya pasien merasa nyaman, supaya pasien bisa merasa lebih baik juga. Seperti itu. Apakah ingin ditanyakan? Cukup. Baik, karena cukup untuk conference pada hari ini mungkin bisa dicukupkan. Silakan bisa kembali ke nurse station dan melaksanakan rencana tindakan keperawatan yang sudah berjalan. Untuk mengakhiri conference pada pagi hari ini, marilah kita membaca Anda bersama. Alhamdulillah. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Faiza yang berjaga pada pagi hari ini. Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Bruna, tanggal lahirnya 3 Mei. Oke, benar ya Ibu. Untuk kondisinya saat ini bagaimana Bu? Udah agak mendingan sih Mas, cuman ini mulut saya tuh masih nyeri banget, terus badan saya juga masih hangat. Baik, karena Ibu ini mulutnya masih nyeri, jadi saya akan melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri di mulut Ibu ya. Jadi tindakan yang akan saya lakukan ini adalah terapi Benson, yaitu terapi dengan cara menarik nafas dalam, dan lalu setelahnya Ibu bisa menyebutkan, Ibu nyamannya menyebutkan takbir atau tahlil atau apa ya? Ini aja nurse apa? Astagfirullah aja itu. Istighfar ya Ibu. Nah ya. Nah, baik. Jadi setelah tarik nafas panjang lalu dikeluarkan dengan membaca istighfar Ibu. Dan Ibu bisa dilakukan ya Ibu. Dicoba tarik nafas panjang, tahan 3 detik, lalu keluarkan istighfar. Lagi tarik nafas panjang dan 3 detik, keluarkan. Lagi tarik nafas panjang, tahan, keluarkan. Bagaimana Ibu? Apakah nyerinya sudah berkurang? Agak berkurang sedikit sih nurse. Baik. Itu bisa dilakuin berapa kali ya, atau sampai ngerasa nyerinya hilang gitu? Bisa sampai nyerinya hilang Ibu. Jadi sampai terasa rileks. Ya. Baik, karena sudah selesai tindakannya, saya izin pamit undur diri ya Ibu. Terima kasih sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kita akan melakukan post conference untuk mengevaluasi hasil tindakan keperawatan yang sudah dilakukan oleh si pagi pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita baca doa sesuai agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada masing-masing nurse silakan untuk menyampaikan hasil rencana tindakan keperawatannya, dan silakan disampaikan sejelas-jelasnya. Dimulai dari nurse Tiffany terlebih dahulu. Jadi akan saya mulai. Jadi saya bertanggung jawab pada pasien yang bernama Ibu Lisa, berusia 57 tahun. Hari ini adalah hari ketiga perawatan dengan diagnosa medis CKD stage 4. Untuk rencana hari ini adalah pemantauan tanda-tanda vital dan cuci darah. Untuk hasilnya pada hari ini tekanan darah 134/93 mmHg. Untuk nadinya 89 kali per menit, dengan respirasi 23 kali per menit, dengan suhu 36,6 derajat Celcius. Setelah cuci darah, tekanan darah turun dari 138 menjadi 134 mmHg,
dengan terapi furosemid 2 mg per 12 jam yang sudah diberikan pada pukul 10 pagi dengan pemantauan intake output cairan selama 8 jam. Hasilnya masih terdapat kelebihan cairan sebanyak 601 ml dan edema di ekstremitas bawah masih ada. Sekian. Baik, saya perawat Faiza. Saya bertanggung jawab atas pasien Sudirman usia 36 tahun dengan diagnosa medis abses mandibular, sudah dirawat 1 hari. Untuk TPV-nya pada hari ini tekanan darahnya 122/74 mmHg dengan nadinya 100 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, suhunya 37,4 derajat Celcius. Pasien mengatakan nyeri sedikit membaik setelah nyeri hilang. Pasien masih mengeluhkan nyeri, sudah dicoba konsultasikan ke dokter namun belum ada jawaban. Lalu pasien sudah diedukasi merespon nyeri dengan terapi Benson supaya bisa mengalihkan rasa nyeri ketika nyeri datang. Lalu analgesik ketorolac 1 mili sudah diberikan. Lalu hasil deteksi wajah kemerahan, luka masih membaik. Sekian. Baik, terima kasih atas laporannya. Apakah ada kendala selama melakukan memberikan asuhan keperawatan? Terima kasih. Mungkin untuk kendala tidak ada, namun pasien dengan nama Ibu Lisa tadi ingin segera pulang karena sudah menjalani 3 hari perawatan. Untuk pasien Ibu Lina ini masih menunggu konfirmasi dari dokter terkait dengan rencana terapi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk rencana tindakan selanjutnya, untuk Ibu Lisa tetap dipantau tanda-tanda vitalnya, kemudian pantau juga intake output cairan dan juga terapi tetap dilanjutkan seperti rencana sebelumnya. Kepada Ibu Lina tetap menunggu konfirmasi dari dokter untuk tindak lanjutnya, kemudian lakukan pengkajian nyeri, pemantauan luka dan juga pemantauan tanda-tanda vital secara berkala. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semuanya sudah lengkap, sudah jelas. Pastikan laporan dan juga dokumentasi pasien ini sudah dilengkapi sebelum handover ke shift selanjutnya. Dan jangan lupa untuk komunikasinya tetap dijaga sama pasien atau dengan tenaga medis yang lainnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pos konferensi hari ini dengan membaca mendengar bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas kerjasama tim hari ini. Ya, terima kasih banyak. Silahkan untuk beristirahat. Terima kasih, Mas. Behind the scene. 2, 3. Skenarionya pagi-pagi disuruh kumpul di sini demi kepentingan kelompok mereka ya. Next.